Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teori asam dan basa. Ada 3 teori asam dan basa, yaitu teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kita lihat dulu teori yang pertama, yaitu teori Arrhenius, yang menyatakan bahwa asam adalah zat dalam air akan melepaskan ion H+, sedangkan basa zat yang dalam air akan melepaskan ion OH-. Oke, ini Ibu akan berikan contoh dari asam dan basa menurut teori Arrhenius. Yang pertama asam. Jadi dikatakan bahwa asam apabila suatu zat yang dilarutkan ke dalam air dan dia akan melepaskan ion H+, maka dia asam. Contohnya ini HCl terionisasi itu menjadi H+ tambah Cl-. Begitu juga HNO3, di sini dia akan melepaskan ion H+, kemudian ion sisa asamnya adalah NO3-. H2SO4 di sini menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Kemudian H3PO4 kita lihat di sini H3, maka dia akan melepaskan 3H+, kemudian ion sisa asamnya adalah PO4 3-. Kemudian asam ini, karena kalau kita lihat ada H+-nya itu mungkin dilepaskan hanya 1, dan ada 2H+, dan ada 3H+, maka nanti asam itu akan dikenal dengan yang namanya monoprotik dan ada juga poliprotik. Monoprotik apabila H+ yang dilepaskan itu hanya 1, atau bisa kita katakan valensi asamnya cuma 1. Namun kalau seandainya ion H+ yang lebih dari 1, maka disebut dengan poliprotik. Dan lebih tepatnya, mungkin Ibu bisa tulis di sini, ini adalah monoprotik. Sedangkan yang ini 2H+, tadi termasuk dalam kelompok poliprotik. Namun mungkin bisa kita buat ini adalah diprotik karena ada 2 ion H+ yang dilepaskan atau terionkan. Kemudian yang ini karena ada 3H+, maka ini adalah triprotik. Oke, ini contoh untuk basa Arrhenius. Dikatakan bahwa apabila suatu zat dilarutkan ke dalam air, dia akan melepaskan ion OH-. Contohnya di sini ada NaOH menjadi Na+ tambah OH-, KOH menjadi K+ tambah OH-, BaOH 2 kali menjadi Ba2+ tambah 2OH-. Pada MgOH 2 kali itu juga kalau kita lihat Mg2+ ditambah 2OH- juga 2OH-. Dan yang terakhir adalah AlOH 3 kali akan terionisasi menjadi Al3+ dan melepaskan 3OH-. Hampir sama dengan asam, ada istilah mono dan poli. Pada basa begitu juga, ya. Karena OH ini dikenal dengan nama hidroksi, maka ada istilah monohidroksi dan ada istilah polihidroksi. Kalau monohidroksi yang ini, apabila hanya 1 OH- yang dilepaskan atau yang diionisasikan. Namun kalau seandainya lebih dari 1, disebut dengan polihidroksi, dan lebih tepatnya kalau dia 2, ini disebut dengan dihidroksi karena ada 2 OH- yang dilepaskan. Sedangkan apabila 3 hidroksi maka disebut dengan trihidroksi. Berikutnya adalah teori asam dan basa Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies yang memberikan proton atau H+, atau disebut dengan donor proton atau donor H+. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton atau menerima H+, atau disebut dengan aseptor proton atau aseptor H+. Oke, Ibu akan lanjutkan dengan contoh dari teori Bronsted-Lowry, ya. Kalau teori Bronsted-Lowry ada istilahnya donor proton atau donor H+, dan ada aseptor proton atau aseptor H+. Yang menjadi donor H+
H+ itu dikenal dengan asam, ya, atau sifatnya asam, sedangkan yang menjadi aseptor H+ itu basa. Kita lihat contoh di sini, HCl ditambah NH3 menjadi NH4+ tambah Cl-. Kita perhatikan perubahan dari HCl tambah NH3. Ini awalnya adalah HCl, kemudian dia akan mendonorkan, ya, kita lihat HCl ini pasangannya Cl. Artinya pada HCl ini dia akan mendonorkan hanya ke NH3, maka NH3 berubah menjadi NH4+. Sehingga karena HCl sebagai pendonor H+, maka dia dikenal dengan asam. Sedangkan NH3 tadi sudah menerima H dari HCl yang terlihat pada NH4+, maka ini adalah basa. Sedangkan pasangan dari asam setelah dia mendonorkan H+-nya, maka dia akan menjadi kekurangan di sini HCl, dia akan menjadi kekurangan H, dia akan berubah menjadi basa konjugasi atau dikenal dengan basa konjugasi. Untuk NH3, karena awalnya dia sudah menerima H dari HCl, ya, kita lihat perubahan menjadi NH4+, maka dia merupakan asam atau istilahnya dikenal dengan asam konjugasi. Begitu juga untuk contoh kedua. Ada HSO4- tambah CO32-. Perhatikan perubahan-perubahannya, ya. HSO4- ini perubahannya menjadi SO42-. Artinya H-nya itu didonorkannya pada CO32-. Kalau HSO4- menjadi pendonor H, maka dia asam. Sedangkan si CO3 karena dia menerima H, kita lihat pasangannya, dia bersifat basa. Dan untuk HSO4- pasangannya tentu adalah basa konjugasinya kalau dia sudah memberikan H-nya atau setelah kehilangan H. Sedangkan CO32- karena dia sudah menerima H, dia akan berubah menjadi asam konjugasi. Kemudian contoh ketiga, NH3 dengan H2O menjadi NH4+ tambah OH-. Kita lihat di sini yang menjadi asam adalah H2O karena dia akan memberikan H-nya pada NH3. Perubahannya menjadi NH4+, ya. Sedangkan H2O karena sudah memberikan H-nya, dia akan berubah menjadi OH-. Maka NH3 basa, H2O asam. Kemudian NH4+-nya adalah tentu asam konjugasi, ya. Sedangkan OH- sudah berubah menjadi basa konjugasi. Dan HCl yang terakhir contohnya HCl tambah H2O menjadi H3O+ tambah Cl-. Di sini HCl sebagai asam karena dia sebagai pendonor H, H2O sebagai basa karena dia akan menerima H dari HCl, dan pasangannya HCl itu setelah menjadi Cl- dia akan bersifat basa atau dikenal dengan basa konjugasi. Sedangkan H2O pasangannya adalah H3O+, karena dia sudah menerima H, dia akan bersifat asam dan dikenal dengan asam konjugasi. Oke. Dari contoh-contoh ini kita bisa menentukan pasangan-pasangan, ya. Kalau HCl tentu pasangannya adalah Cl-. Pasangannya asam basa konjugasi. Jadi nanti kalau misalnya tentukan pasangan asam basa konjugasi, tentu HCl dengan Cl-. Sedangkan NH3 ini tentu pasangannya adalah NH4+, yaitu ini basanya, sedangkan ini adalah asam konjugasinya. Begitu juga untuk nomor 2, ya, kita lihat HSO4- tentu pasangannya adalah SO4 2-. Sedangkan CO3 ini tentu pasangannya adalah HCO3-, basa asam konjugasi. Untuk contoh berikutnya, NH3 itu pasangannya adalah NH4+. H2O pasangannya tentu OH-, ya. Yang berikutnya atau yang terakhir ini HCl, pasangan asam basa konjugasinya adalah HCl dengan Cl-. Sedangkan H2O ini pasangannya adalah dengan H3
3O+, ya, basa dan asam konjugasi. Dari contoh-contoh tadi, kita dapat mengetahui adanya suatu senyawa yang dikenal dengan senyawa amfoter, yaitu senyawa yang dapat bereaksi dengan asam dan dapat bereaksi dengan basa. Contohnya adalah H2O. Teori berikutnya adalah teori asam basa Lewis, yang menyatakan bahwa asam adalah aseptor pasangan elektron, sedangkan basa yaitu zat yang dapat mendonorkan pasangan elektron. Oke, Ibu lanjutkan dengan contoh dari teori asam basa Lewis. Kalau teori asam basa Lewis dikatakan bahwa adanya donor elektron dan adanya aseptor elektron. Yang menjadi donor elektron itu dikenal dengan atau bersifat basa, sedangkan aseptor elektron akan bersifat asam. Dan yang menjadi pendonor elektron itu yang memiliki pasangan elektron bebas. Oke, jadi ini ada contohnya. Ada NH3 tambah H+ menjadi NH4+. Karena berhubungan dengan teori Lewis, maka kita buat dulu struktur Lewisnya untuk mengetahui ada atau tidaknya pasangan elektron bebas. Nah, kita lihat di sini NH3. Di sini terlihat ada pasangan elektron bebas. Nih, ya. Karena ada pasangan elektron bebas, dia yang akan mendonorkan nanti elektronnya ke H+ untuk berikatan. Oleh karena itu, ya, yang NH3 akan bersifat basa karena dia sebagai pendonor elektron dan memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan H+ adalah asamnya. Dan contoh berikutnya ada CaO tambah CO2 menjadi Ca2+ dan CO3 2-. Kalau kita buatkan struktur Lewisnya atau elektron-elektronnya, terlihat di sini bahwa Ca2+, ya ini O2-, ada elektronnya, dan kita lihat ada elektron bebas. Elektron bebas pada O2- ini nanti yang akan didonorkan pada CO2, sehingga dia akan membentuk seperti ini. Ya, jadi pada CaO karena ada pasangan elektron bebas pada O, dia akan bersifat basa karena dia juga menjadi pendonor untuk berikatan, sedangkan pada CO2 akan bersifat asam.